masyarakat DKM Masjid Al-Istiqomah, ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Tahun ke-13 Hijriah Nabi berangkat ke kota Madinah. Sebelum sampai di sana, Nabi singgah di sebuah desa yang bernama Quba. Ngapain Nabi di Quba? Oh, ternyata Nabi bikin masjid. Dari Quba Nabi melanjutkan perjalanan masuk kota Madinah. Apa yang dilakukan Nabi di kota Madinah? Oh, ternyata Nabi bikin masjid. Ini bertanda bahwa kita umat Islam hidupnya nggak boleh jauh-jauh dari masjid. Umat Islam dengan masjid nggak boleh terpisah. Sebab kalau terpisah dua-duanya rugi. Ibarat ikan dengan air, nggak boleh jauh, nggak boleh berpisah. Saya tanya, ada nggak ikan yang nggak suka hidup di air? Ada apa tidak? Ada. Namanya ikan mau mampus. Kalau ada orang birobuli ngaku agamanya Islam tapi hidupnya jauh dari nilai ajaran Masjid Al-Istiqomah, itu sama juga ikan dikit lagi mutiara. Apa fungsi Masjid Al-Istiqomah di tengah-tengah masyarakat birobuli? Ini aja nih yang pengen saya omongin nih. Mudah-mudahan pidato saya selesai dalam waktu 5 menit. Sampai jam berapa pidato di sini? 2 jam. Sampai yang nggak bayar nawar. Pertama, masjid tempat kita meningkatkan kualitas iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Menunaikan kewajiban. Yang wajib sajalah dulu sholat 5 waktu. Tempat kita meningkatkan kualitas iman dengan menjalankan ibadah sholat. Dan inilah tiangnya agama. Ehonya minta dipelanin aja deh. Ehonya minta dimatikan. Ehonya kurang. Ya. Tersuun mas, kalau jadi oprek-oprek mana yang masuk? Inilah tiang agama, pondasi agama. Sholat pantas. Kalau 14,5 abad yang lalu Nabi sudah memesankan kepada kita, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Amalan pertama yang nanti di akhirat akan ditanya adalah amalan sholat kita masing-masing. Saudara, malam ini yang hadir nih ada 50 orang, 100 orang, 200 orang, 2000 orang, campur yang goib-goib di luar sana. Malam ini semua kita yang hadir di Masjid Al-Istiqomah, yakinlah saudara, di akhirat semua kita akan ditanya tentang sholat kita masing-masing. Kamu siapa? Saya Pak. Saya siapa? Saya pengikutnya Nabi Muhammad. Benar? Benar Pak. Baik. Kalau kamu ngaku jadi pengikut Kanjeng Nabi, ciri pengikut Kanjeng Nabi itu Quran menyatakan rukaan sujadah, ruku dan sujud. Pengikut Kanjeng Nabi itu orangnya mendirikan sholat. Dulu waktu hidup di kota Palu pernah sholat? Pernah Pak. Berapa banyak? Enggak banyak-banyak Pak, setahun cuma 2 kali. Ada orang sini yang sholatnya kayak begitu ada? Yang mana orang kita? Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, masjid tempat kita meningkatkan kualitas iman dengan apa? Menjalankan kewajiban ibadah sholat. Ustadz, saya baru bisa sholat jamaah di masjid cuma zuhur aja Ustadz. Enggak apa-apa, makmurin masjid kita dengan sholat zuhur berjamaah.
Ustaz, saya cuma bisanya maghrib sama isya karena saya harus ke pasar, saya kerja, saya dagang. Nggak apa-apa, yang bisanya isya, maghrib dan isya untuk berjamaah, makmurkan masjid kita. Inilah peningkatan kualitas iman yang bisa kita lakukan di Masjid Al-Istiqomah yang kita cintai ini. Memakmurkan masjid itu dalam rangkaian meningkatkan kualitas iman. Karena itu makmurkan masjid kita dengan kewajiban sholat. Nah, ini begini, Bu, mohon maaf Pak, saya lebih interaktif sama kaum ibu. Ibu-ibu ini kalau nggak dipanggilin terlalu lama suka ngomong sendiri soalnya. Kalau bapak-bapak rada relatif anteng lah. Gini, saudara, yang namanya memakmurkan masjid bukan cuma kewajiban kita menjalankan ibadah sholat rawatib, tapi juga menjaga kenyamanan masjid kita. Nah, ini penting, ini satu paket. Memakmurkan masjid bukan cuma sekedar kita menjalankan kewajiban sholat 5 waktu, tapi juga menjaga kenyamanan masjid kita. Karena ini penting. Kita tahu kalau masjid kita nyaman, ibadah sholat kita makin khusyuk. Betul apa tidak? Tapi, nah sekarang saya mau bicara autokritik. Disebut autokritik, nggak apa-apa, buat memperbaiki diri kita ke depannya. Persoalannya saudara, kita ini belum bisa menjaga kenyamanan rumah-rumah ibadah kita, khususnya masjid. Boleh jadi kita sholat berjamaah, habis itu pulang, nggak mau ikut menjaga kenyamanan masjid kita. Kenyamanan masjid kita serahkan kepada merbot. Apa di sini merbot namanya? Hah? Sama ya? Sama. Kenyamanan masjid diserahkan kepada merbot, padahal kenyamanan masjid itu tanggung jawab kita semua jamaah Masjid Al-Istiqomah. Tapi karena kita selebor, selengean, selesai sholat berjamaah pulang saja, nggak mau menjaga kenyamanan masjid kita serahkan tugas itu sama merbot. Ya Allah, Masjid Al-Istiqomah ini masjid yang lumayan besar saudara, pekarangannya luas, masjidnya pun luas, diserahkan sama merbot saja keteter, apalagi merbotnya cuma satu. Cobalah lihat tugas merbot, nyapuin halaman merbot, gulungin tikar merbot, genteng bocor merbot, ngulas korem merbot, nyuci karpet merbot, ngepel masjid merbot, mukul beduk merbot, azan merbot. Masjid Istiqomah sebesar ini yang jaga cuma merbot seorang. Merbot macam itu insya Allah 3 bulan penyakit kuning. Kenyamanan masjid ini kita para jamaah. Maaf ya, dakwah saya itu mengantarkan saya ke pelosok-pelosok yang jauh terpencil. Safari dakwah di kota Palu sih enak, apalagi ini kota. Penerbangan dari Jakarta cuma 2,5 jam. Saya tuh dakwah sampai pelosok-pelosok di pedalaman saudara. Ya Allah, medannya luar biasa. Masuk desa, keluar desa, masuk kampung, keluar kampung, masuk hutan, keluar lembah, masuk hutan, keluar hutan. Memangnya saya Tarzan? Autokritik nggak apa-apa nih. Saya lihat kita ini masih banyak selebor, teledor, kurang bisa menjaga kenyamanan masjid kita. Selesai sholat, selesai saja pulang, nggak mau menjaga kenyamanan.
kita serahkan itu sama marbot. Akibatnya cobalah lihat, masjid tuh banyak yang nggak nyaman. Apa bukti masjid yang nggak nyaman? Apaan aja yang geletak hilang. Betul apa tidak? Betul. Kipas angin hilang. Itu bentuk dari nggak nyaman. Kenapa? Kita jamaah teledor nggak mau jaga kenyamanan masjid-masjid kita. Kipas angin hilang, ampli hilang, kotak amal hilang. Ya Allah, keteledoran kita jamaah. Saudara, maaf ya, tetangga kita tuh gereja tuh nyamannya luar biasa, saudara. Apa buktinya? Sampai malam ini saya belum pernah dengar ada piano di gereja hilang. Loh, kita di masjid jangankan piano, sendal butut masih diambil orang. Betul apa tidak? Konon katanya ya, di masjid cuma dua yang gak bakalan hilang tuh. Pertama, beduk. Biar malam takbiran dibawa muter kampung sama anak-anak kecil mau subuh, beduk sudah balik lagi ke tempatnya tuh. Gak bakalan hilang kalau beduk mah. Yang kedua katanya yang gak bakalan hilang, keranda jenazah. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, saya kembali tingkatkan kualitas iman kita. Masjid ini tempatnya dengan apa? Menjalankan ibadah yang wajib, sholat. Begini, saya ingin menyampaikan saudara, ibadah yang kita kerjakan bukan cuma soal kewajiban, tapi sesungguhnya ia jadi sarana untuk perbaikan. Nah, ini penting. Saya ulangi kalimat ini. Ibadah yang kita lakukan bukan cuma soal kewajiban, tapi soal sarana perbaikan, khususnya perbaikan diri. Ayo kita lihat. Fakta menyatakan masih banyak di antara kita yang dalam beribadah cuma terjebak hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ini penting. Saya ulangi lagi. Masih banyak di antara kita yang dalam mengerjakan ibadah cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Sejauh mana ibadah membentuk kepribadian, jadi media untuk perbaikan, kita malas koreksi, kita malas introspeksi. Akibatnya kita sama saja, hari ini sama seperti kemarin, hari esok sama dengan hari ini. Makanya jangan heran kalau ada orang sholatnya rajin, maksiatnya tekun. Ada yang kayak gitu di sini, ada. Sedekahnya mau, tapi nyolongnya lebih gede dari yang disedekahkan. Ada apa tidak yang kayak gitu? Ya di sini sih nggak ada. Berapa banyak kita lihat terjebak hanya sekedar menggugurkan ibadah. Tapi ibadah bukan cuma dijadikan sarana perbaikan, padahal ibadah yang dikerjakan seorang muslim harus jadi media, harus jadi sarana untuk melakukan perbaikan diri. Ini penting. Sholatnya mah rajin, tapi ngerasanya wong jalan terus. Bukan di sini. Bukan di sini, di Robuli mah nggak ada yang kayak begitu. Oh, saya tadi ngobrol sama ketua DKM, Ustaz, orang Biro Buli mah nggak ada yang merasa dewo, nggak ada yang ngomongin orang Ustaz, sholatnya rajin. Saya bilang bagus, tapi di kampung sebelah kok nggak kayak gitu ya? Di kampung sebelah tuh orangnya rajin sholat, tapi cangkemnya, tapi lisannya, mulutnya nggak dijaga, sering bener nyakitin tetangga. Tuh di kampung sebelah tuh, di kampung sebelah orangnya rajin sholat, tapi omongannya nyakitin tetangga. Di kampung sebelah
Saya tanya, orangnya pindahan dari kampung sini katanya. Ibadah yang kita kerjakan hendaknya jadi media, jadi sarana perbaikan diri kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Ayolah kita lihat manusia yang ibadahnya paling sempurna adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul atau tidak? Manusia yang ibadahnya sesuai dengan rukun dan syaratnya adalah junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang ibadahnya paling khusyuk adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi juga mencontohkan kepada kita umatnya, ibadah yang beliau kerjakan, selesai dari melaksanakan ibadah, beliau makin lembut kepada seluruh makhluk, khususnya manusia. Luar biasa. Artinya apa? Ibadah yang dikerjakan jadi media, jadi sarana untuk perbaikan diri agar hari esok lebih baik dari hari ini dan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Contoh dan teladan kita dalam soal apapun adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin kuat ibadahnya, semakin hebat ibadahnya, semakin jadi manusia yang paripurna. Kenapa? Ibadah digunakan bukan cuma sekedar menggugurkan kewajiban, tapi sarana menjadi manusia yang lebih baik lagi. Maaflah tadi yang saya katakan, kita ini sholat tapi sarana perbaikan terhadap diri kita sama juga. Sholatnya rajin, tapi sama pasangan kasarnya bukan main. Nah, begini, saudara, orang yang ibadahnya berhasil cuma Allah saja yang tahu. Tapi indikasinya kelihatan. Kita bicara indikasi. Orang yang ibadahnya berhasil, indikasinya gampang terlihat. Dia jadi manusia yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Itu indikasi. Seorang suami kalau dia sholatnya berhasil, selesai sholat dia akan makin lembut kepada istri dan keluarganya. Itu indikasi. Siapa lagi contohnya? Saudara, contoh kita cukup sudah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu contoh paling sempurna. Sudah gak perlu contoh yang lain-lain lagi. Kita orang-orang beriman, contoh kita, panutan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah, Nabi itu sholatnya luar biasa. Nabi itu sholatnya hebat. Nabi itu sholatnya paling khusyuk. Bahkan Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan bagaimana sholat suaminya, sholat baginda Nabi. Istrinya yang menceritakan betapa hebat sholat suaminya. Kata Sayyidah Aisyah, satu malam selesai sholat Isya, saya siap-siap mau tidur. Saya lihat suami saya lagi sholat, saya tidur. Tengah malam saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga, saya tidur lagi. Sepertiga malam yang akhir saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Pertama, ayo kita lihat, satu-satunya manusia yang dosanya sudah mendapat jaminan ampun cuma Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Muhammad, dosamu yang lalu, yang sekarang, yang akan datang kalau memang ada, semua sudah mendapat jaminan ampun. Dosa sudah mendapat jaminan ampun. Istrinya beberapa kali bangun, dilihat suaminya masih sholat juga. Kalau ada orang biro buli, dosanya sudah mendapat jaminan ampun, saya yakin mulai besok subuh berhenti sembahyang.
Betul apa? Bu, 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 Sayyidah Aisyah, istri baginda Nabi, beliau menceritakan 3 kali mendusin bangun, dilihat suaminya masih sholat juga. Tuh, kalau istri Nabi sebentar-sebentar, kalau tidur bangun. Woi, woi, istri Nabi kalau tidur sebentar-sebentar bangun. Istri Nabi kalau tidur sebentar-sebentar bangun. Istri orang Birobuli kalau tidur bablas. Hampir sepertiga malam yang akhir, saya lihat suami saya masih sholat juga. Saya tungguin. Selesai sholat, saya hampiri, saya tanya, Bang, ada apa? Yang oh, Nabi itu kalau sama istrinya tipe suami romantis. Nah, ini dia nih yang saya mau maksud. Makin kuat sholatnya, makin hebat sholatnya, makin lembut perangainya kepada anak dan istrinya. Baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Ini menandakan bahwa ibadahnya berhasil. Ada apa ya, Bang? Abang kan dosanya sudah mendapat jaminan ampun. Ya kalau sholat jangan gitu-gitu benar. Kenapa sih, Bang? Mendapat setengah protes dari istrinya macam ini. Nah, ini juga pelajaran buat kita nih, Pak. Lempengan ini bapak-bapak belaga budak itu. Riwayat yang saya sampaikan ini pelajaran juga buat kita nih. Istri kita kalau sebentar-sebentar nelpon, itu bukan dia curiga sama kita, itu karena perhatian dan rasa sayang sama suami. Bukan curiga, takut kita di mana-mana mengalami peristiwa dan kejadian yang tidak diinginkan. Makanya istri sering nelpon, istri minta dikabarin, itu wajar. Jangan dianggap istri itu terlalu berlebihan. Enggak. Dia begitu kepada kita wajar karena kita suaminya. Andai kata kita bukan suaminya, dia juga nggak bakalan nelponin kita. Betul atau tidak? Makanya kalau istri nelpon, istri WA jangan suuzon. Kalau ditelepon istri angkat saja. Kalau ditelepon istri angkat. Setelah itu taruh di dalam jok motor. Bang, abang kan dosanya sudah mendapat jaminan ampun. Kalau sholat jangan gitu-gitu bener. Kenapa sih, Bang? Apa jawab baginda Nabi? Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan sakura. Kamu pikir saya nggak senang mendapat predikat hamba yang bersyukur dari Allah? Makin diampuni dosa saya, makin saya bersyukur. Makin diampuni kesalahan saya, sujud dan ibadah saya makin saya tingkatkan. Saudara, itu tadi yang saya bilang. Manusia yang paling hebat sholatnya adalah junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tapi indikasi dari sholat kelihatan dalam kehidupan sehari-hari. Beliau makin lembut kepada anak dan istrinya. Loh, sejarah ini loh. Ayo lihat, Nabi itu paling lembut sama istrinya. Dan kita ini disuruh kok. Kata Nabi, perlembutlah kalian dalam bergaul dengan keluargamu. Manusia yang paling lembut adalah aku. Paling lembut kepada istri dan anakku. Junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sejarah mencatat kok, Nabi itu kalau manggil istrinya panggilannya lembut, romantis, luar biasa mesra. Ya Humairah. Betul atau tidak? Nabi itu kalau manggil istrinya, ya Allah.
luar biasa romantis. Ya Humairah, hai yang kemerah-merahan, pipi Sayyidah Aisyah putih kemerah-merahan. Ayo lihat dari posisi, lihat dari jabatan Nabi. Saudara, di Baitul Maqdis ketika Isra dan Mi'raj, Nabi Adam sampai Nabi Isa sudah menunggu kedatangan baginda kita Nabi Muhammad SAW. Mereka semua jadi makmum, Nabi yang mengimami. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sayyidul Mursalin, Khatamun Nabiyyin, penghulu para nabi dan rasul, tapi luar biasa lembut kepada istri, manggil istri mesra, romantis. Ini ngajarin kita para suami. Pak, maaf lah ya, kita nih sama istri mentang-mentang sudah puluhan tahun berumah tangga, kalau manggil istri terlalu jujur tapi nyakitin. Udah tahu istrinya hitam, kalau manggil bulu, Rene kamu Rene. Ini jujur tapi nyakitin. Indikasi bisa kita lihat seorang yang melakukan ibadahnya baik, sholatnya baik dan benar, maka kelihatan dalam kehidupan bermasyarakat dia berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi. Indikasi inilah yang perlu saya garis bawahi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Janganlah kita terjebak hanya sekedar menggugurkan kewajiban dalam mengerjakan ibadah, tapi mulai saat ini dan seterusnya ibadah kita jadikan bukan cuma sekedar menggugurkan kewajiban, tapi sarana untuk perbaikan diri kita. Indikasi yang ibadahnya berhasil kelihatan dalam kehidupan bermasyarakat, dia jadi manusia yang lebih baik lagi. Istri yang sholatnya berhasil, dia makin patuh dan taat sama suaminya. Bu, lempengan ini gantian budeknya. Istri yang sholatnya berhasil, dia kelihatan dalam kehidupan berumah tangga, makin taat dan makin patuh kepada suaminya. Mau kemana-mana izin sama suami, cium tangan suaminya. Bu, tadi mau datang ngaji di sini, izin gak sama suaminya? Cium tangan suaminya? Tidak. Belum. Boro-boro cium tangan. Yang ada juga kadang-kadang campur merentah. Mas, saya mau kondangan, itu jemuran kalau hujan sampai angkatin, Mas. Nah, ini penting nih, Bu. Ketika seorang wanita belum bersuami, maka kewajiban izin ada pada kedua orang tuanya. Betul? Tapi ketika istri telah bersuami, maka kewajibannya harus taat dan patuh kepada suami selama suami tidak melanggar perintah Allah. Kata Nabi, andai kata boleh manusia sujud dengan manusia, andai kata boleh, aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Kenapa? Begitu besar tanggung jawab yang diemban oleh suami. Makanya itu pepatah kita mengatakan, jadi istri swargo nurut, merokok ya udah terusin aja. Mau kemana-mana tuh izin sama suami, cium tangan suami. Lo enak lo jadi ibu, jadi kaum perempuan enak. Nih yang hadir di sini nih semuanya nih kaum ibu nih sudah dijamin masuk surga. Woi, dijamin masuk surga. Pak, Bapak nggak dijamin. Kasihan deh. Kata Nabi begini, ayyu amra'atin matat wa zawjuha an haradin dakhalatil jannah min ayyi babin. Jika
Ketika seorang istri meninggal dunia, suaminya ridho dengan apa yang pernah dikerjakan oleh istri, si istri disuruh masuk surga, milih lewat pintu mana saja. Enak apa tidak? Mau masuk surga? Selama suami tidak melanggar perintah Allah, taat dan ridho, itu kuncinya. Jelas? Jelas? Pak? Pak? Saya tanya, kira-kira kalau istrinya meninggal dunia, Bapak ridho apa tidak? Yang jawab ridho paling kencang, udah kesel benar sama istri. Belum. Iya, saya cuma melihat jalur. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, jangan cuma sekedar menggugurkan kewajiban, tapi jadikan sarana untuk perbaikan. Contoh lain, sholat isya yang kita dirikan tadi harus jadi pembentukan kepribadian yang lebih baik lagi. Sholat mengajarkan kepada kita salah satunya filosofi tentang tawadu, rendah hati. Dari mana Ustaz? Lihatlah, anggota badan kita yang paling tinggi dan mulia adalah kepala. Betul atau tidak? Sholat ngajarin kita untuk punya sifat tawadu. Bercanda kita dengan teman, ditampel pundak kita, kita masih senyum. Dijiwit lengan kita, kita masih tertawa. Tapi ditowel endas kita, endas apa endas? Ditowel kepala kita, nanti dulu. Berarti anggota badan kita yang paling tinggi dan mulia kepala. Betul atau tidak? Saya tanyalah, kepala kita ini mahal apa tidak? Mahal saudara, mahal. Tanya sama Pak Lurah tuh. Lurah nggak akan pernah mau tanda tangan KTP kalau fotonya bukan gambar kepala. Kita lihat sekarang, sholat mengajarkan kita media untuk bukan cuma sekedar menjalankan kewajiban, tapi melakukan perubahan. Sholat ngajarin kita untuk punya sifat tawadhu, rendah hati. Kalau kita renungkan, rasa-rasanya juga nggak ada gunanya kita punya sifat angkuh dan sombong. Nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Saudara, ayo renungkan, apa yang mau kita sombongkan dalam hidup ini? Loh, semua ini amanah, semua ini karunia pemilik mutlak Allah Azza wa Jalla. Alam dan semesta termasuk isinya, diantaranya kita semua, Allah pemiliknya. Harta yang Allah karuniakan enggak milik kita, punya Allah. Pangkat dan jabatan yang ada pada kita itu punya Allah. Kita cuma hak guna pakai. Nah, ini penting deh. Sholat ngajarin kita rendah hati, menyadari apa saja yang ada di alam ini kita cuma hak guna pakai. Jangankan harta, pangkat dan jabatan, nyawa kita saja kita cuma hak guna pakai. Apabila sudah sampai waktunya, setengah detik saja gak akan bisa dimundurkan. Betul atau tidak? Berarti kita cuma punya bisa hak guna pakai. Kalau itu yang bersemayam dalam hati dan pikiran kita, rasa-rasanya hidup nggak perlu sombong. Apa gunanya? Apa manfaatnya? Allah karuniakan dadi wong sugih akeh bondo sombong, ora pantes dong.
Allah anugerahkan pangkat dan jabatan jadi orang berkuasa, sombong. Oh, nggak pantas dong. Allah karuniakan alim, ilmu pengetahuan banyak, jadi orang berilmu lalu sombong, nggak pantas. Nggak pakai dong. Begitulah saya kembali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, mulai malam ini dan seterusnya, ibadah yang kita kerjakan jangan lagi kita menganggap sebuah kewajiban, tapi jadikan itu sarana perbaikan. Seluruh ibadah yang kita kerjakan, Allah menginginkan kita menjadi hamba yang paripurna, hamba yang menuju kepada sedikit demi sedikit nilai-nilai perbaikan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, Masjid Al-Istiqomah mengajarkan kita masyarakat Birobuli ini untuk terus menggalang dan menjaga nilai-nilai kerukunan. Masjid Istiqomah ngajarin kita seperti itu tuh. Maka orang Islam mentalitasnya adalah mentalitas menjaga, memperkuat, bukan memperkeruh. Saya ulangi, mentalitas orang Islam, mentalitas masjid adalah orang-orang beriman, orang-orang muslim yang mampu menjaga kerukunan, persatuan, dan nilai-nilai kebersamaan. Karena dari masjidlah mereka diajarkan nilai-nilai tersebut. Ayo lihat, rumah kita boleh jadi arahnya berbeda-beda. Rumah saudara ada yang menghadap arah ngulon, ngetan, ngidul, betul apa tidak? Boleh jadi arah rumah kita berbeda-beda, tapi tadi ketika kita hendak melaksanakan sholat isya berjamaah, kita datang dari segala penjuru arah. Masuk ke masjid ini, semua kita menghadap arah yang sama, membaca bacaan yang sama, mengikuti tuntunan Nabi yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama. Orang Islam ditanamkan mentalitas masjid, dia mampu menjaga kerukunan dan kebersamaan di tengah-tengah masyarakat. Aneh kalau ada orang Islam ngakunya tapi hidup di tengah masyarakat lebih senang jadi provokator. Aneh. Woi. Aneh kalau ada orang ngaku Islam. Masjid mengajarkan menjaga nilai-nilai persatuan, tapi hidup di tengah kampung jadi tukang kompor. Tukang kompor, tahu tukang kompor? Membakar yang sini, ngipasin yang sana, guyur yang sini, hasut yang sebelah sana. Tukang kompor. Aneh kalau ada orang ngaku agamanya Islam, tapi hidupnya lebih senang memperkeruh suasana, nggak mau menjaga kerukunan dan kebersamaan. Padahal masjid mengajarkan mentalitas menjaga kerukunan kepada setiap umat Islam. Karena itu mentalitas masjid harus tertanam kuat di dalam hati sanubari kita, meramut menjaga kerukunan dan nilai-nilai kebersamaan. Saudara, perbedaan adalah sunatullah, pasti nggak akan terhindarkan. Betul atau tidak? Malam ini nih yang hadir ada yang wajahnya sama. Ada apa tidak? Senyum kita saja beda-beda. Betul atau tidak? Perbedaan itu sunatullah. Tapi di masjid kita diajarkan untuk menjaga kerukunan, menjaga kebersamaan. Dengan apa? Saling menghargai, saling menghormati. Itulah kita di masjid, mentalitas menjaga kerukunan. Dengan saling menghormati dan menghargai, kita satu keluarga. Nah ini penting nih.
Saudara dengan saya berbeda. Saudara ada yang lahir di Jember, ada yang lahir di Bangkalan, ada yang lahir di Lamongan, ada yang lahir di Jombang, ada yang lahir di Kediri, ada yang lahir di Kota Poso. Saya qadarullah lahir di Jakarta. Tempat lahir kita saja beda. Betul atau tidak? Qadarullah. Yang kita nggak minta jangan diributkan. Kita cuma tinggal terima jadi. Itu semua kehendak Allah. Tapi di masjid kita dipersatukan. Mentalitas masjid menjaga kerukunan dengan menghormati. Walaupun kita berbeda, kita sudah seperti keluarga. Nah ini penting nih. Makanya saya malam ini dengan Ustadz Restu dan teman-teman datang ke Biro Uli. Walaupun kita berbeda, saya nggak merasa seorang tamu saya datang ke sini. Saya hanya merasa seorang keluarga yang datang berkunjung ke tengah-tengah keluarganya. Walaupun kita berbeda, kita saling melengkapi. Itulah keluarga. Menghina saudara sama juga menghina saya. Menyakiti saudara sama juga menyakiti saya. Saya adalah saudara, saudara adalah saya. Di hatiku ada kamu. Asik. Mentalitas masjid mengajarkan kita seperti itu. Sebagai sebuah bangsa, kita jelas juga berbeda. Suku, bahasa, dan keyakinan kita berbeda kok. Ya Allah, suku dan bahasa di negara kita ratusan. Pulau-pulaunya saja yang terbentang dari Sabang sampai Merauke 28.000 pulau. Kita ini berbeda. Suku, bahasa, keyakinan, dan agama enggak sama. Tapi perbedaan kita sudah diikat dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda, kita seperti keluarga. Jangan coba-coba menghina orang Palu. Orang Jawa akan marah. Jangan coba-coba menghina orang Sulawesi. Jangan coba-coba menghina orang Kalimantan. Kenapa? Orang Sumatera akan marah. Jangan coba-coba menghina saudara kami orang Papua. Kenapa? Seluruh Indonesia akan menumpahkan darah untuk membela mereka. Betul atau tidak? Begitulah kita, walaupun kita berbeda, kita sudah diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, mentalitas masjid menjaga kerukunan, menjaga nilai-nilai kebersamaan. Perbedaan sunatullah, tapi di dalamnya ada rasa saling menghargai, saling menghormati. Kemarin pemilu dan pilpres sudah kita lalui dan sukses sudah. Pesta demokrasi itu sudah kita lalui. Kita saling menghormati dan menghargai walaupun kita berbeda. Alhamdulillah sekarang sudah terpilih pemimpin-pemimpin yang baru. Woi, yang nggak milih tolong terima saja. Betul apa tidak? Mayoritas rakyat yang milih kok. Sebentar kita akan memasuki pesta demokrasi yang disebut pilkada. Ada pilihan wali kota, ada pilihan gubernur Sulawesi Tengah. Pesta demokrasi lagi beberapa bulan yang akan kita masuki. Walaupun kita berbeda, mentalitas masjid nih, saling menghargai, saling menghormati karena kita keluarga. Jangan jadi provokator yang cuma kerjaannya memutus silaturahmi, memecah belah kerukunan sesama. Nauzubillah, summa nauzubillah. Berbeda itu boleh. Yang nggak boleh dalam perbedaan nggak ada rasa saling menghormati. Itu nggak boleh. Cuma beda gara-gara soal pilihan wali kota sama tetangga pelotot-pelototan. Ada di sini yang kayak begitu, ada. Cuma gara-gara beda partai sama sedulur gontok-gontokan. Wis rausum, rausum apa rausum? Udah nggak musim, sudah nggak musim lah.
pesta demokrasi, kita harus riang gembira hadapi itu dengan saling menghormati dan menghargai di tengah perbedaan. Kenapa? Mentalitas masjid harus tertanam. Kita harus menjaga kerukunan dengan semangat silaturahmi, bukan malah menghancurkan tali persaudaraan. Ini penting. Saudara, betapa pedih orang yang memutus tali persaudaraan seakidah, sebangsa. Pedih, asapnya luar biasa. Dahulu diceritakan ada orang kaya mau pergi haji. Orang kaya ini karena banyak uang bingung mau nitipinnya sama siapa. Zaman itu belum ditemukan perbankan, saudara. Cari orang di kampungnya yang punya sifat amanah. Ketemu, namanya Fulan. Fulan, saya titip uang sama kamu, saya mau pergi haji. Nanti pulang haji saya ambil lagi uang tersebut. Kata Fulan, Pak, gak usah khawatir, berangkatlah ibadah haji, kerjakan rukun syaratnya, insya Allah Bapak membawa haji yang mabrur. Ambil lagi duit Bapak, gak bakalan kurang sepeser pun. Tenang nih orang kaya, berangkatlah dia ibadah haji. Selesai pelaksanaan haji, kembali dia langsung ke rumah Fulan. Ketok pintu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. 3 kali ngetuk pintu, 3 kali memberikan salam. Pintu rumah Fulan gak ada yang membukain. Tetangga sebelah rumah keluar. Pak, cari siapa? Kata orang kaya, ngano mas, saya cari Fulan. Oh maaf Pak, Fulan sudah beberapa hari lalu meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata orang kaya, Mas, sampean tahu keluarganya Fulan di mana? Saya nggak tahu Pak. Sampean tahu nggak almarhum Fulan nyimpan uang saya di mana? Apalagi itu saya nggak ngerti Pak. Loh, sampean tonggo piye toh? Bingung nih orang kaya. Tetangganya nggak tahu keluarga Fulan di mana, tetangganya juga nggak tahu almarhum Fulan nyimpan uangnya di mana. Dalam hati yang bingung, orang kaya ini datang ke seorang ulama besar. Tuan saya, kemarin saya pergi haji. Waktu mau berangkat saya titipin uang saya sama orang di kampung saya. Saya kembali lagi dari ibadah haji, saya datang ke rumahnya. Tetangganya bilang itu orang sudah meninggal dunia. Tetangga nggak tahu keluarganya di mana. Tetangga juga nggak tahu orang itu nyimpen uang saya di mana. Kata ulama tersebut, nanti dulu Pak, saya mau tanya, itu orang almarhum itu orangnya rajin ibadah apa tidak? Rajin tuan saya, sholat berjamaah nggak ketinggalan, sama ulama bergaul, di mana saja ada pengajian selalu datang. Kok tahu? Tahu tuan saya, seragamnya beda-beda. Kayak belakang itu seragamnya beda-beda. Pengajian di mana saja hadir, di kampung, hidup menjaga amanah, nggak pernah khianat. Almarhum Fulan orangnya rajin ibadah. Kata ulama tersebut, ya udah, kalau memang almarhum itu orangnya rajin ibadah, mudah-mudahan sekarang dia sedang mendapat nikmat kubur. Begini saja, Bapak kembali lagi ke Mekah. Nanti tengah malam, tepat di tepian sumur Zam-Zam, Bapak panggil almarhum Fulan. Kalau memang dia orangnya rajin ibadah, Bapak panggil di tepian sumur, nanti dia akan nyautin dari dalamnya. Berangkat orang kaya ini, balik lagi ke Mekah. Tengah malam, tepat di tepian sumur Zam-Zam, orang kaya ini teriak, Fulan, Fulan, Fulan. 3 kali teriak, nggak ada yang nyautin dari dalam sumur Zam-Zam. Gontailah orang kaya, pagi-pagi lapor sama ulama, tuan saya 3 kali semalam saya panggil di tepian sumur, nggak ada yang nyautin. Bagaimana ini tuan saya? Kata ulama tersebut, celaka Pak, jangan-jangan almarhum Fulan sedang disiksa di dalam kuburnya. Dan begini saja, Bapak ke Yaman. Di Yaman itu ada satu sumur namanya sumur Burnut. Kalau memang
almarhum fulan sedang disiksa di dalam kuburnya, Bapak panggil di tepian sumur, nanti akan ada yang nyautin dari dalamnya. Orang kaya berangkat ke Yaman. Tengah malam tepat di tepian sumur Burnut, orang kaya ini teriak, "Fulan! Oi!" Baru sekali manggil sudah ada yang nyautin dari dalam sumur. Terkejut orang kaya, "Ya Allah fulan, kenapa kamu sedang disiksa di dalam kuburmu? Waktu di dunia kan kamu rajin ibadah, sholat berjamaah nggak pernah ketinggalan, ngaji di mana saja hadir, sama ulama bergaul. Kenapa kau sedang disiksa di dalam kuburmu?" Fulan menjawab, "Pak, betul, waktu hidup di dunia saya rajin ibadah. Benar, waktu di kampung saya mati-matian jaga amanah. Tapi rupa-rupanya masih ada satu persoalan yang belum saya selesaikan. Mumpung Bapak datang ke sini, saya minta tolong Pak, temui saudara saya, sampaikan permohonan maaf dari kesalahan yang pernah saya lakukan dahulu." Tambah kaget orang kaya, "Loh, sampean punya saudara?" "Punya Pak." "Di mana saudara sampean?" "Biro Buli." "Ya udah, Sherlock." Oh, Sherlock. Bisa menang lah. "Ini alamat saudara saya Pak, tolong temui dia, sampaikan permohonan maaf dari kesalahan yang pernah saya lakukan dulu." Kata orang kaya, "Baik fulan, alamat saudaramu sudah saya pegang, nanti saya cari, saya sampaikan amanat kamu." "Terima kasih Pak." "Nanti dulu fulan, ngomong-ngomong uang saya kamu simpan di mana?" "Oh, uang Bapak saya simpan di pojokan dapur. Ada gundukan tanah, di dalam gundukan itulah saya simpan uang Bapak. Tapi saya minta tolong temui saudara saya, sampaikan permohonan maaf." Pulang orang kaya. Sesuai tempat yang dituju ada gundukan tanah, digali ada uang, dihitung nggak ada yang kurang. Dalam hati orang kaya tersebut berkata, "Benar, almarhum fulan orangnya amanah." Seketika ingat janji, berbekal alamat, dia cari alamat saudaranya fulan. Ketemu, ketuk pintu, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Mas, sampean saudaranya fulan?" "Betul Pak, saudara saya fulan itu kan sudah meninggal dunia." Kata orang kaya, "Saya tahu, karena itu saya datang ke sini. Saudaramu almarhum fulan sekarang ini sedang disiksa di dalam kuburnya." Dikasih tahu saudaranya sedang disiksa, ini orang meleleh air mata, nangis terseduh-seduh. Itulah gambaran kita. Bagaimanapun bandelnya saudara, bagaimanapun kerasnya saudara, bagaimanapun ngeyelnya saudara, kalau lagi susah tetap saja kita gak tega. Dikasih tahu saudaranya sedang disiksa, meleleh, nangis terseduh-seduh. Kaget orang kaya ini. Kata orang kaya, "Mas, loh kok bisa koyo ngene toh? Sampean kan hidup bersaudara, kok bisa jadi kayak begini?" Cerita nih orang, "Pak, betul, saya dengan almarhum fulan itu bersaudara. Tapi almarhum fulan itu pernah memutus silaturahminya kepada diri saya." Ini dia nih kuncinya. "Saya datang ke rumahnya baik-baik, ditutupin pintu. Saya kirim hadiah makanan, dibuang di tepian jalan. Di mana tempat kalau ketemu saya ajak bersalaman, melengos, memalingkan wajah. Sampai puncaknya kepada orang di kampung saya, almarhum fulan, dia nyatakan memutus silaturahminya kepada diri saya." Geleng kepala orang kaya. Ya Allah, fulan kok perilakunya ngono sih? Memangnya gara-gara persoalan apa? Persoalannya si sepele Pak, cuma gara-gara beda pilihan wali kota Palu. Awas. Cuma gara-gara beda pilihan, beda ide, beda organisasi, memutus silaturahminya kepada diri saya. Pak, Allah dan Bapak jadi saksi. Apa saja yang pernah dilakukan saudara saya maafkan. Beberapa malam berikutnya, ketika orang kaya ini tertidur, Allah takdirkan bermimpi
melihat almarhum fulan, wajahnya berseri, senyum tersungging di pipi sambil mengucapkan kalimat terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Ini pelajaran buat kita. Apapun perbedaan yang ada di tengah-tengah kita, mentalitas masjid mengajarkan tetaplah kita dalam perbedaan saling menghormati dan menghargai. Bapak Ibu saudara-saudara, sudah jam 8 lewat 2 jam ini. Kesimpulan saya, mari kita kerjakan ibadah ini bukan hanya cuma sekedar kita jadikan kewajiban, tapi sarana untuk perbaikan diri dan indikasi orang-orang yang beriman mengerjakan berbagai macam ibadah. Dia kelihatan dalam kehidupan sosial sehari-hari, dia akan selalu menebarkan nilai-nilai kebaikan. Saya tanya, ibu bapak mau meningkatkan kualitas iman? Yang jawab 50 orang. Saudara-saudara mau meningkatkan kualitas iman? Mau hidup menebarkan nilai-nilai kebaikan? Saya tes sama-sama dengan saya. Saya ingin mengajak ibu bapak malam ini mau ikut sedekah? Bawa uang? Berapa? Mangeu. Masuk kebun binatang saja tiketnya 15.000. Itu lihat monyet. Masa lihat Fikri Zainuddin MZ Mangeu, mahalan monyet ketimbang saya. Nah, saya ingin ngajak kita semua, apalagi ini di salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, amalan kebaikan dilipat gandakan. Allah siapkan bonus kepada hamba-hamba yang mengerjakan kebaikan, dilipat gandakan pahalanya. Yudha'iful liman yasha. Kita gunakan ini untuk meraih bonus yang Allah persiapkan bagi hamba-hambanya orang beriman. Nah, petugas kotak amal nanti mengitarkan kotak-kotak amal. Ibu bapak isi seikhlasnya. Bu, bawa uang? Ibu yang nggak bawa uang juga nggak apa-apa, gelang juga boleh, masuk kita bono. Nah, sudah siap petugas-petugas kotak amal dipandu dengan Ustaz Cinta, dimulai dari saya dulu sini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu saudara-saudara, saya hanya mengingatkan di bulan mulia ini, kalau kita melakukan amalan ibadah khususnya sedekah, tolong dikirim buat keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Niatkan pahala sedekah kita buat mereka, orang-orang tercinta dari keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Hakul yakin pahala itu akan sampai kepada mereka tanpa mengurangi pahala kita pelakunya di alam dunia. Dan kita berharap mudah-mudahan pahala sedekah yang kita kirimkan jadi wasilah terbukanya pintu rahmat Allah. Mereka kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Semua kita anak dari ibu dan bapak kita, betul atau tidak? Kalau mereka masih ada, teruslah berbakti. Kalau mereka sudah tidak ada, kirimkan doa dan pahala sedekah yang kita lakukan, karena mereka sangat mengharapkan. Begitu dapat kiriman dari kita, mereka senangnya luar biasa. Itu bukti kita berbakti kepada mereka walaupun mereka sudah tidak ada. Yang kita lakukan buat orang-orang tua kita, yakinlah satu saat nanti ketika kita berkalam di dalam tanah, anak keturunan kita melakukan hal yang sama yang pernah kita lakukan kepada ibu dan bapak kita. Keterlaluan, kelewatan, kebangetan. Punya orang tua sudah meninggal tapi nggak pernah ngirimin doa, apalagi pahala sedekah kepada mereka. Yang kita nikmati sekarang ini, yang kita rasakan hari ini, yang kita miliki saat ini, itu semua buah dari perjuangan ibu dan bapak kita. Kalau mereka sudah tidak ada, kirimkan doa dan pahala sedekah. Keterlaluan, kebangetan. Orang tua sudah meninggal tapi nggak pernah ngirimin doa dan pahala buat mereka. Untung ada hari Jumat, khutbah kedua, khotib berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Masih dapat kiriman juga walaupun 1 minggu sekali. Tapi bayangkan, andai kata itu anak-anak kita, betapa meranaknya kita di alam kubur. Apabila itu terjadi sama kita, betapa meranaknya kita di dalam kubur. Hanya dapat kiriman cuma 1 minggu sekali. Perbedaan waktu di alam kubur dengan di biro buli sungguh berbeda. 1 hari di alam kubur 1000 tahun di kota Palu. Kalau cuma dapat kiriman 7 hari 1 kali, berarti kita nanti menunggu selama 7000 tahun. Jangan sampai hal itu berlaku kepada kita. Anak-anak kita tidak mengirimkan doa dan pahala. Kita harus mulai dari sekarang kirimkan doa kepada kedua orang tua kita, keluarga kita, khususnya pahala sedekah yang kita lakukan, kirimkan buat mereka. Kalau anak-anak kita mau ngirimin kita, dimulailah dari diri kita. Jangan berharap anak-anak akan ngirimin kita doa, tapi kita nggak pernah ngirimin doa kepada ibu, bapak, dan leluhur-leluhur kita. Saudara, akhirat bukan khurafat, alam kubur bukan tahayul. Semua kita akan masuk situ. Di alam kubur kita mazhab ahlus sunnah wal jamaah, nggak ada muzabzab bainahuma. Di alam kubur pilihannya cuma 2, ada nikmat, ada azab. Sejak saat itulah kita sudah bisa merasakannya nanti. Tapi kalau dibantu dengan kiriman anak keturunan kita, pahala, doa, jariyah, pahala luar biasa. Makanya harus kita mulai dengan diri kita, sering-seringlah, paling tidak rawatib 5 waktu, fatihahkan orang tua keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Mereka akan senang. Boleh jadi itu akan jadi wasilah turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
saya ingatkan mulai hari ini dan seterusnya tanpa mengurangi pahala kita. Kalau kita ingin sedekah, kirimkan pahalanya, niatkan khusus buat keluarga yang sudah meninggal dunia. Malam ini saya hadir di Biro Buli atas wasilah dari Yayasan Bunyanul Marsus. Pengasuhnya, ketuanya adalah Kiai Haji Gaus Abdul Hamid, sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Bunyanul Marsus. Pesantren ini berada di Jawa Barat, Kabupaten Bandung, tepatnya Ujung Berung. Pembukaan pesantren ini diawali tahun 2017-2018. Sekarang sudah 100-an lebih anak-anak santri kita bermukim di sana. Ada dua program dari pesantren Bunyanul Marsus. Pertama, tahfidz Quran, mencetak penghafal Al-Quran terbanyak. Sekarang yang paling banyak penghafal Al-Quran Palestina. Apalagi sejak 7 bulan lalu dibombardir oleh Israel. Saudara-saudara kita di Palestina itu gak mau berpisah dari Al-Quran. Kalau mereka batal, mereka cepat-cepat ngambil air wudhu, mereka murojaah kembali Al-Quran. Bahkan sampai tidur saja mereka selalu berusaha untuk mendekat Al-Quran. Diwawancarai, kenapa kalau tidur maunya mendekat Al-Quran? Mereka cuma menjaga kalau satu saat takdirnya sampai, bom Israel jatuh ke tengah-tengah mereka, mereka ingin mati dalam menggenggam Al-Quran. Allahu Akbar. Sekarang penghafal terbanyak Palestina. Kita berharap tahun-tahun berikutnya Indonesia banyak penghafal Al-Quran, dan mudah-mudahan anak-anak kita di antara salah satu dari mereka. Amin ya Rabbal. Yang kedua, programnya tahassus, memperdalam ilmu agama. Yang ketiga, sekarang ini sedang dibangun lokal formal. Tahun depan insya Allah dicanangkan kelas formal. Selain fondasi agama, maka anak didik kita di pesantren Bunyanul Marsus dilengkapi juga dengan ilmu-ilmu pengetahuan umum. Ini perlu dukungan doa dan bantuan dari kita semua. Tanpa dukungan doa dan bantuan, rasa-rasanya program yang bagaimanapun bagus sulit bisa terlaksana. Karena itu nanti sekaligus penggalangan dana dari sekelumit dari Pondok Pesantren Bunyanul Marsus akan disampaikan oleh Ustaz Restu Sugiarto. Kepada beliau saya persilakan.